Halo guys, jumpa di channel saya dengan data mengungkap fakta. Dalam video ini kita akan membahas mengenai isu-isu menarik menjelang Pilpres Pileg 2024 mendatang. Walaupun masih 3 tahun lagi, namun isu-isu ini sudah menjadi pembahasan di ranah publik. Jika kita melihat di media-media online, terutama media sosial, tidak dapat dipungkiri pembahasan ini selalu ada. Beragam persepsi, pendapat, opini para netizen menanggapi perihal isu-isu Capres-Cawapres 2024 ini. Tahun 2024 mendatang, Jokowi sudah tidak menjabat kembali atau tidak punya hak untuk mencalonkan kembali. Dan sejauh ini penilaian kinerja nyata terhadap Jokowi ini pro dan kontra. Ada yang melihat kinerja nyata hampir mau 2 periode kepemimpinan Jokowi ini dianggap berhasil. Ada juga yang menganggap ini adalah sebuah kegagalan. Nah, khususnya bagi yang berhasil tentu saja ada upaya-upaya untuk mempertahankan dan sangat menyayangkan bila mana Jokowi hanya sampai di tahun 2024. Nah, di sini saya mengumpulkan komentar-komentar dari para netizen dari keberagaman komentar di media sosial tersebut. Ada 10 poin menjadi isu-isu besar dan menurut saya ini mewakili keberagaman yang ada di komentar-komentar tersebut. Namun sebelum saya sebutkan, saya ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, jika undang-undang tersebut tidak direvisi, berarti pemilu ini akan dilaksanakan berbarengan atau serentak dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada tahun 2024. Jadi nanti tahun 2024 ini ada Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak, baik pemilihan gubernur, pemilihan bupati, atau pemilihan wali kota. Tentu ini menjadi PR besar bagi pemerintah dan KPU dalam menyelenggarakannya ya. Memang pro dan kontra menanggapi hal-hal kebijakan tersebut ya. Kembali kepada isu yang beredar di dunia maya. Yang pertama, masih terdapat politik belah bambu ya. Masih perpecahan di masyarakat. Kalau kita dari tahun 2014 kemudian Pilpres 2019, perpecahan di masyarakat itu akibat dari presidensial threshold. Presidensial threshold 20% ini akan menentukan koalisi partai politik pendukung. Koalisi partai politik pendukung bila dikaitkan dengan kedekatan partai dan juga perolehan nilai suara partai di legislatif, maka ini akan sangat memungkinkan hanya terjadi 2 kubu saja, atau secara head to head akan terjadi 2 paslon, pasangan calon presiden wakil presiden, sehingga akan berdampak kuat terhadap perpecahan di masyarakat secara head to head. Rasanya memang gesekan cebong PS kampret atau kadrun ini masih sangat kental terasa di masyarakat. Bahkan ada beberapa pihak yang menilai bahwa perpecahan itu memang sengaja dipelihara dan sebagainya. Yang kedua yaitu mengenai isu amandemen Undang-Undang Dasar 45, terutama isu presiden 3 periode. Kembali ke kinerja nyata Jokowi, memang pro kontra, ada yang menilai berhasil, ada yang menilai gagal. Sebagian yang menilai berhasil ini ada upaya untuk mempertahankan Jokowi untuk lanjut kembali di periode ketiga melalui amandemen UUD 45. Yang ketiga, soal pro kontra Jokowi 3 periode, terutama pasangan antara Jokowi dengan Prabowo. Entah dasarnya
seperti apa yang lebih pastinya, namun dapat diduga ini dari perhitungan perolehan suara partai dan kedekatan partai. Kalau saya melihatnya, bila terjadi Jokowi berpasangan dengan Prabowo, maka secara otomatis mendapatkan dukungan partai dari PDIP dengan Gerindra. Bila mana melihatnya dari sisi kedekatan partai, PKB, Nasdem, Golkar, kemudian mungkin P3 dan sebagian yang pecah dari Demokrat, termasuk ada PSI di situ dan partai-partai pendukung pemerintah lainnya, ini sudah gemuk sendiri. Seperti kayak PKS, sebagian dari Demokrat barangkali gitu ya, dan Berkarya yang partai-partai gurem kecil yang lain, tidak mencapai PT 20%, sehingga akan terjadi paslon Jokowi Prabowo ini akan melawan kotak kosong, dan sudah dapat dipastikan maka akan menang kembali, gitu kan, begitu ya logikanya. Yang ketiga, di sini muncul nama-nama besar yang paling banyak disebut di pembahasan para netizen, terutama Prabowo ya, kemudian Ganjar Gubernur Jawa Tengah, Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta, kemudian AHY Ketum Demokrat ya. Di sini juga ada Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat, ada juga Hovifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur, Ahok ya, kemudian Tri Risma. Nah, ini ada muncul nama-nama baru, yaitu diantaranya Muldoko dan Gibran. Muldoko memang efek dari kegaduhan di Partai Demokrat ya, hasil KLB Deli Serdang kemarin. Gibran ini isu-isunya mulai dianggap, dipersepsikan calon pengganti Jokowi ke depan. Tidak sedikit juga publik yang melihat pembahasan Pilpres 2024 ini belum saatnya. Masih banyak PR besar pemerintah dalam menangani masalah bangsa ini, terutama dalam hal persatuan dan kesatuan bangsa, penanganan pandemi COVID-19, menyelesaikan pembangunan infrastruktur. Berikutnya yaitu kriteria calon presiden 2024. Ini menjadi pembahasan. Walaupun tidak menyebutkan, tetapi mereka membuat sinyalemen kuat dan kriteria ke depan yang cocok untuk menggantikan Jokowi. Ciri-cirinya, yang pertama, bisa dengan tegas menghukum mati koruptor. Ini figur yang merakyat masih didambakan, bisa menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi di sini diharapkan penegakan soal hukum dianggap masih lemah ya, di kepolisian, terutama kejaksaan, pengadilan umum dan sebagainya. Masih tebang pilih, jual beli hukum. Dan kemudian ada yang menyebutkan dari kalangan milenial, potong generasi. Sudah sangat penting bahwa Indonesia ke depan dipimpin oleh yang fresh, yang muda, yang energik, yang punya daya dobrak kepemimpinan yang bagus. Kemudian yang berikutnya yaitu ketaatan kepada protokol kesehatan. Di momen pandemi COVID-19 ini, sudah seharusnya kita semua konsen terhadap pandemi COVID-19, di mana sekarang pemerintah pun juga sedang mendistribusikan vaksinasi, suntik vaksinasi kepada masyarakat, dan ini pun juga dianggap belum merata ya. Mereka berharap vaksinasi ini secepatnya ya diberikan ya kepada semua masyarakat di Indonesia, supaya tidak ada lagi efek dari momen pandemi ini terhadap aktivitas yang lain, seperti halnya kebijakan kemarin Menteri PMK soal larangan mudik akibat pandemi COVID.
dan ini juga menjadi masalah baru dan pro kontra juga di masyarakat. Nah, makanya di sisi lain masyarakat itu, publik itu berharap vaksinasi agar cepat selesai dilakukan, sehingga termasuk pendidikan buat anak pun juga cepat dilakukan tatap muka. Kemudian yaitu tingkat kepercayaan terhadap partai, ya, terutama Demokrat. Karena kemarin sebagaimana kita tahu ya, kegaduhan di internal Demokrat akibat KLB ini saling menuding antara dua kubu, di mana ada kubu AHY, kubu Muldoko. Kubu AHY menuding bahwa KLB di Deli Serdang ini abal-abal karena memang tidak sesuai dengan ADART partai, dan sebaliknya kubu Muldoko CS pun juga menuding bahwa KLB di Bandung terbentuknya ketum AHY ini tidak sah karena banyak pelanggaran dan juga tidak demokratis, terjadi juga politik dinasti dan sebagainya ya. PDIP juga dianggap banyak koruptor ya, seperti halnya terakhir yaitu ditangkapnya Juliari Batubara, dikait-kaitkan dengan partai pengusung. Dan yang terakhir yaitu tingkat kepercayaan terhadap hasil survei. Memang beberapa lembaga survei di waktu-waktu sebelumnya dan sampai sekarang pun juga beredar, yaitu pemberitaan maupun rilis publikasi terkait dengan hasil survei nasional yang di situ menyebutkan perilaku publik terkait dengan cara memilih dan juga peluang elektabilitas capres atau cawapres 2024 mendatang.